Pemirsa, pemerintah tengah menggagas rancangan undang-undang perampasan aset dalam upaya pemberantas tindak pidana korupsi. Usulan RUU perampasan aset sejatinya sudah dimulai lebih dari 1 dasawarsa lalu, namun tak kunjung rampung. Mengapa pembahasan RUU ini berjalan lambat atau memang sengaja dihambat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan? Berikut laporan utama tarik ulur RUU perampasan aset. Mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kini mulai memasuki babak baru. Setelah lebih dari 1 dekade mati suri, pemerintah memastikan pembahasan RUU ini segera dimulai. Presiden bahkan sudah menyerahkan surat ke DPR. Berikut nama-nama pejabat yang diminta untuk mengawal proses pembahasan RUU tersebut. Jadi saudara, perdebatan tentang rancangan undang-undang perampasan aset, titiknya sekarang Presiden sudah secara resmi mengajukan ke DPR melalui 2 surat. Tanggal 4 Mei tahun 2023, mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah bisa mulai dibahas agar kita bisa segera membuat para pelaku tindak pidana dan terutama koruptor. Itu kan koruptor itu hanya takut miskin, bukan takut dihukum. Kalau ada undang-undang perampasan aset ini, insya Allah. Kemudian ada surat tugas. Siapa pemerintah yang ditugaskan untuk membahas ini bersama DPR? Ada 4 pejabat setingkat menteri, yaitu 2 orang menteri, 1 Menko Polhukam, yang kedua Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga, pejabat setingkat menteri adalah Jaksa Agung. Yang keempat, pejabat setingkat menteri adalah Kapolri. Mandeknya RUU perampasan aset memang sempat membuat Presiden kesal. Presiden bahkan sudah beberapa kali mendesak DPR untuk segera merampungkan RUU ini. Terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung. Kini bola panas RUU perampasan aset berada di tangan anggota Dewan. Sebelumnya, anggota legislatif sempat dituding menghambat RUU perampasan aset. Dan bicara RUU perampasan aset ini tentu kami dari Demokrat dan saya pribadi concern terhadap ini. Dan kami ingin bahwa RUU perampasan aset segera dibahas dan diundangkan. Karena apa? Bahwa jika kita melihat political will negara ini telah meratifikasi UNCAC yaitu pada tahun 2006. Tidak mungkin pembahasan RUU ini meskipun kami punya keinginan untuk cepat jika pemerintah juga tidak punya political will yang sama gitu. Dan harapan kami tentu secepat-cepatnya pembahasan perundang-undangan ini saya mencatat beberapa hal. Jangan sampai kemudian RUU ini dibahas dan dibahasnya secara terburu-buru, tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak melibatkan meaningful participation, akhirnya akan menuai resistensi ataupun penolakan publik saat disahkan. Tidak ada alasan bagi fraksi P3 untuk katakanlah tidak setuju, karena memang objektifnya Undang-Undang perampasan aset itu dibutuhkan paling tidak ya untuk memaksimalisasi satu kerugian negara yang timbul dari satu kejahatan ya. Baik yang langsung misalnya dalam kasus korupsi atau yang tidak langsung misalnya dalam kasus narkotika.
di mana kan negara juga rugi karena harus keluar anggaran yang besar untuk melakukan recovery, rehabilitasi. Nah, sementara kalau tidak dirampas aset para bandarnya, para pengedarnya, ya negara akan terbebani terus-menerus. Dikhawatirkan akan kembali kandas, Indonesia Corruption Watch mendorong agar Presiden segera bertemu petinggi partai. Restu Ketua Umum Parpol dinilai ampuh agar pembahasan RUU berjalan mulus di tingkat parlemen. Saat ini naskah rancangan undang-undang perampasan aset telah masuk ke DPR RI dan telah dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo. Tentu kami berharap seluruh partai politik yang kadernya ada di DPR segera menyelesaikan pembahasan ini. Sembari itu, karena kita pahami bahwa undang-undang merupakan resultan kepentingan politik dan sangat bergantung pada persetujuan Ketua Umum Partai Politik, kami juga mendorong agar Presiden Joko Widodo segera menemui Ketua Umum Partai Politik untuk memberitahukan betapa pentingnya pengundangan Undang-Undang Perampasan Aset bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU Perampasan Aset telah melalui perjalanan panjang. Setidaknya sudah lebih dari 1 dekade RUU ini tidak pernah dibahas sejak diinisiasi PPATK tahun 2008 silam. Kemudian baru di tahun 2015, RUU Perampasan Aset masuk dalam program legislasi nasional. Namun, lagi-lagi RUU ini ditunda dan baru kembali masuk prolegnas pada tahun 2022 lalu. RUU Perampasan Aset dipastikan membuat resah pelaku tindak pidana korupsi. Keberadaan aturan ini memungkinkan bagi aparat penegak hukum untuk merampas aset sekaligus memiskinkan para koruptor termasuk pelaku tindak kejahatan ekonomi lainnya. Selama ini, negara memang kesulitan mengembalikan kerugian negara dari aset-aset yang dimiliki para koruptor. Keberadaan RUU ini pun kian mendesak seiring dengan merosotnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Berdasarkan data Transparency International Indonesia pada tahun 2022, Indonesia mencatatkan skor IPK sebesar 34, menurun dari capaian tahun 2021 yakni 38. Namun, yang menjadi catatan, RUU Perampasan Aset akan menjadi sia-sia bila tidak diiringi dengan penegakan hukum yang berintegritas. Akankah RUU Perampasan Aset bisa rampung sebelum pergantian presiden? Atau justru kembali dihambat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan kalau undang-undang ini nantinya disahkan? Mendorong agar RUU Perampasan Aset itu segera diselesaikan